Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan syarah Al-Ajurumiyah karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita melanjutkan pembahasan tentang isim musanna. Ya, kemarin atau sebelumnya sudah disampaikan tentang gambaran isim musanna dan juga isim musanna yang mulhaq. Ya, masih kita lanjutkan pembahasan tersebut, yaitu pada halaman 88 pensarah mengatakan, yaitu Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wa hal yasihu an taqula indi rajulun isnun atau indi rajulun isnun. Ya, ada sebuah pertanyaan, benar nggak misal kita mengatakan indi rajulun isnun gitu ya, badala indi rajulun wahidun sebagai ganti dari kalimat indi rajulun wahidun. Al jawabu la yasihhu. Ya, maka tentu jawabannya ya tidak benar ya. Kalimat indi rajulun isnun itu kan tidak benar. Ya, kalau indi rajulun wahidun betul, tapi kalau indi rajulun isnun salah gitu. Idzan dengan demikian isnani wasnatani mulhaqun bil musanna. Ya, maka lafadz isnani dan isnatani dia termasuk mulhaqnya isim musanna. Dia bukan isim musanna, tapi hukumnya seperti isim musanna sehingga disebut dengan mulhaqnya isim musanna. Wa minal mulhaqi bil musanna, termasuk dari mulhaqnya isim musanna kila wa kilta, yaitu lafadz kila dan lafadz kilta itu. Bisyarti atau bisyartin an yudhafa ila dhamiri, dengan syarat kila dan kilta itu keduanya diidhofahkan kepada dhamir itu. Itu syaratnya ya, idhofahnya kepada isim dhamir bukan kepada isim dhahir. Ya, qala Ibnu Malik rahimahullah. Ya, seperti perkataan Al-Imam Ibnu Malik rahimahullah. Ya, kiltaka dzakasnani wa sanatani kabnaini wa banataini ya jariyani. Ya, kila dan demikian kilta kadzaka isnani wasnatani, demikian pula isnani dan isnatani, ya, artinya kilta isnani isnatani, kabnaini itu seperti lafadz ibnaini, wa banataini dan seperti lafadz ibnataini, ya jariyani keduanya berlaku hukum tersebut. Ya, artinya dari sisi hukumnya seperti ibnaini dan ibnataini. Ya, rofa'nya ya dengan alif gitu ya, nasab dan jarnya dengan ya. Ya, tapi tadi disebutkan ada syaratnya, mudhof ilaihnya berupa dhamir. Maka diterangkan di sini isnani wasnatani la tudhafu. Untuk isnani dan isnatani itu tidak diidhofahkan. Wakila wakilta tudhafani. Sedangkan kila dan kilta keduanya diidhofahkan. Lakin ahyanan tudhafani ila dhamiri wa ahyanan tudhafani ila lismil zahiri. Akan tetapi kila dan kilta itu terkadang keduanya diidhofahkan kepada dhamir, terkadang keduanya diidhofahkan kepada ya ila lismil zahiri, kepada isim zahir. Ya, maka di situ ada perbedaan itu ya ketika mudhof ilaihnya antara yang isim dhamir dengan yang isim zahir itu berbeda. Kemudian dirinci faida udhifat kila wa kilta, apabila kila dan kilta itu diidhofahkan ila dhamiri, kepada dhamir, sorata mulhaqataini bil musanna,
maka kila dan kilta itu termasuk mulhaknya isim musanna. Ya, ketika mulhaknya isim musanna maka rofa'nya dengan alif, nasab jarnya dengan ya gitu. Wa in udhifata ila lismi dhahiri, berbeda jika diidhafahkan keduanya kepada isim dhahir. Sarata mu'tallataini, maka keduanya itu menjadi dua isim mu'tal, yaitu termasuk isim maqsur. Yakni tu'rabani i'rabal ismil mufradi biharakatin muqaddaratin alal alifi. Ya, maksudnya keduanya di i'rab seperti i'rabnya isim mufrad dengan harokat yang dikira-kirakan pada alif. Ya, ketika diidhafahkan kepada apa? Isim zahir, ya, sehingga rofaknya dengan dhammah muqaddarah, nasabnya fathah muqaddarah, jernya dengan kasrah muqaddarah, ya seperti isim maksur gitu. Ya. Idzan awalan, ya, dengan demikian maka poin pertama, kila wa kilta la tusta'malani illa bil idhafati. Ini poin tentang kila dan kilta. Kila dan kilta keduanya itu pasti digunakan dalam bentuk idhofah, itu pasti ya. Artinya keduanya menjadi mudhof dan setelahnya pada mudhof ilaih gitu. Sanian, poin 2. Kila wa kilta tudhafani ila dhamiri. Kila dan kilta keduanya ada yang diidhofahkan kepada isim dhamir. Ya, Anda ulangi urutannya. Keduanya pasti dalam bentuk sebagai mudhof. Poin kedua, keduanya itu bisa sebagai mudhof yang setelahnya ada mudhof ilaih berupa dhamir. Yang ketiga, salisan kila wa kilta tudhafani ila dhahiri. Keduanya itu kila dan kilta didhafahkan kepada isim zahir. Idza udhifata ila dhamiri fahuma mulhaqatani bil musanna. Apabila keduanya diidhafahkan kepada isim dhamir maka keduanya itu termasuk mulhaqnya isim musanna. Wa idza udhifata ila dhahiri u'ribata i'rabal ismil mufradi bi harakatin muqaddaratin 'alal alifi. Dan apabila keduanya diidhafahkan kepada isim zahir, maka keduanya di-i'rab seperti i'rabnya isim mufrad dengan harokat yang dikira-kirakan pada huruf alifnya. Kita lihat amsilatun, contoh-contoh ya. Ja'ar rajulani kilahuma. Ini perhatikan contohnya ini. Ja'anir rajulani kilahuma. Telah datang kepadaku atau telah mendatangiku dua orang laki-laki itu kedua-duanya. Lihat ini diidhafahkan kepada apa? Isim dhamir ya. Hadhihi mulhaqatun bil musanna. Maka pada contoh ini kilanya itu termasuk mulhaknya isim musanna. Kenapa? Li'annaha udhifat ila dhamiri. Karena di situ kilanya diidhafahkan kepada dhamir. Ya. Contoh lagi, ja'atil mar'atani kiltahuma, ya, menggunakan contoh yang muannas. Ya, ja'atil mar'atani kiltahuma. Ya, telah datang dua wanita itu kedua-duanya. Mulhaqun bil musanna. Kilta di sini termasuk mulhaqnya isim musanna. Kenapa seperti itu? Li'annaha mudhafatun ila dhamiri. Karena di situ kiltanya diidhafahkan kepada isim dhamir, ya, sehingga termasuk hukumnya sebagai mulhaknya isim musanna. Kemudian contoh yang lain, qala Allah Ta'ala berfirman, kiltal jannataini atat ukulaha, ya, surat Al-Kahf ayat 33. Kita lihat kilta ghairu mulhaqatin bil musanna. Pada ayat ini bukan mulhaknya isim musanna. Kenapa seperti itu? Li'annaha udhifat ila ismin zahirin. Karena pada ayat ini kiltanya diidhafahkan kepada isim zahir ini. Kiltal jannataini, ini kan isim zahir. Walihada inda ma u'ribu aqulu. Oleh karena itu tatkala kita mengi'rab aqulu, kita mengatakan kilta mubtada'un marfu'un bi dhammatin muqaddaratin 'alal alifi gitu. Kilta adalah mubtada yang dirofa, tanda rofaknya dengan dhammah yang dikira-kirakan pada huruf alif. Mana'a min zuhuri hatta 'adzuru.
Yang menghalangi tampaknya dhammah tersebut adalah at-ta'adzur, yaitu tidak mungkinnya ditambahkan dhammah pada alif. Ya, ta'adzur maknanya ketidakmungkinan gitu. Karena dia adalah seperti isim maksur. Wa kilta mudhafun, sedangkan kilta adalah mudhaf, wal jannataini mudhafun ilaihi, dan al jannataini mudhaf ilaihnya, wal jannataini dallat ala sanataini bi ziyadatin. Sedangkan al-jannataini itu menunjukkan terhadap dua dengan adanya tambahan. Ya, aghnat an muta'atifaini mutamasilaini. Yang hal itu dianggap cukup sebagai gambaran dari dua sesuatu ya yang digabungkan. Ada jannah dan jannah digabungkan jadi jannatain gitu. Li'annal mufrada jannatun wa jannatun, ya, karena mufradnya jannah dan jannah, berarti dua digabungkan jadi satu, fahiya musannan, maka itu contoh isim musanna. Kemudian idzan kilta ghairu musannan wala mulhaqun bih. Ya, dengan demikian ya, kalau begitu kilta itu pada ayat tadi itu bukan musanna dan bukan pula mulhaqnya musanna. Beda dengan wal jannataini musannan haqiqatan, dan al jannataini dia musanna yang sesungguhnya. Nah, kilta musanna ya bukan, mulhaqnya juga bukan ya pada kasus atau pada ayat tadi gitu. Lau qulta qara'at talibaini, misal ya kamu mengatakan gini, qara'at talibaini, ya fahadha khata'un, maka ini kalimat yang salah. Wassawabu, yang benar gimana? Qara'at talibani, ini yang benar. Dua siswa itu telah membaca. Kenapa? Li'annaha turfa'u bil alifi, karena dia adalah isim musanna yang dirofa dengan alif ya, sehingga tidak boleh pakai at-talibaini tapi qara'at talibani. Kemudian walau qulta yu'jibunil muhadzabaini. Ya, yu'jibunil muhadzabaini, membuat diriku kagum, al-muhadzabaini, nah, menggunakan bentuk ini al-muhadzabaini. Ya. Fahadha khata'un, nah, ini juga salah. Ini juga salah. Wasawab, yang benar gimana? Yang benar yu'jibunil muhadzabani. Ya, dua orang yang punya adab tersebut, dua orang yang terpelajar tersebut atau berpendidikan tersebut itu membuat diriku kagum. Li'annahu fa'ilun marfu'un, ya, karena pada kalimat ini dia sebagai fa'il yang dirofa. Wa alamatu raf'ihil alifu, tanda rofa'nya adalah alif. Niyabatan 'anil dhammati, sebagai gantian dari dhammah. Li'annahu musannan, karena dia adalah isim musanna. Ya, di sini diberikan gambaran-gambaran amsilah, contoh-contoh ya, agar kita lebih mudah di dalam menerapkan kaidah yang ada. Kemudian masih dilanjut, walau qulta qamar rajulaini, seandainya kamu mengatakan qamar rajulaini, fahadha khata'un, ini juga salah. Yang benar gimana? Wasawabu qamar rajulani, ini yang benar. Telah berdiri dua orang laki-laki itu. Li'annahu fa'ilun marfu'un, ya, karena rajulani adalah fa'il yang dirofa. Wa alamatu raf'ihil alifu, tanda rofa'nya adalah alif. Niyabatan 'anil dhammati, sebagai gantian dari dhammah. Li'annahu musannan, karena dia termasuk isim musanna. Nah, walau qulta, ya, seandainya kamu mengatakan ijtahadat talibani, dua siswa itu telah bersungguh-sungguh. Ya, dua siswa itu telah bersungguh-sungguh. Fasawabun, ya, maka kalimat ini benar. Maka kalimat ini benar. Lau qulta, ya, seandainya kamu mengatakan suriqal kitabani, dua kitab itu telah dicuri. Fasawabun, ini juga benar. Kenapa? Li'annahu naibu fa'ilin marfu'un. Karena al-kitabani adalah naib fa'il yang dirofa. Wa alamatu raf'ihil alifu, tanda rofa'nya adalah alif. Niyabatan 'anil dhammati, sebagai gantian dari dhammah. Li'annahu musannan, karena dia adalah isim musanna.
Ya, silahkan dihafalkan ya cara mengi'rab seperti itu. Nah, qaidatun ya kaidahnya ini. Kullu syai'in u'riba i'rabal musanna. Ya, setiap kata gitu, setiap sesuatu ya maksudnya kata gitu ya. Yang dia di-i'rabi seperti cara mengi'rabnya isim musanna, walam tantabiq alaihi surutuhu, dan tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Syarat musannanya tidak terpenuhi, akan tetapi i'rabnya seperti isim musanna ya. Ya. Maka fahuwa mulhaqun bil musanna ya, maka yang seperti itu namanya mulhaqnya isim musanna. Ya, apa kaidahnya? Setiap kata yang i'rabnya seperti i'rabnya isim musanna ya, akan tapi tidak dapat atau tidak terpenuhi syaratnya ya, tidak terpenuhi syaratnya sebagai isim musanna atau tidak berlaku syarat isim musanna di situ, fahuwa mulhaqun bil musanna, maka yang seperti itu namanya mulhaqnya isim musanna. Contohnya tadi isnani, isnatani, kila dan kilta gitu. Kemudian kita lihat tadribatun alal i'rabi ya, latihan mengi'rab ini sangat penting ya, karena agar kita lancar mengi'rab, awali dengan hafalkan gitu ya. Awali dengan hafalkan, fahami, terapkan kepada kalimat yang lain. Ya, sehingga sangat aneh ya, ada sebagian yang ingin lancar mengi'rab tapi disuruh menghafal saja tidak mau gitu ya. Ya, sehingga semangatlah ya di dalam menghafal, terutama cara menghafal dalam hal mengi'rab. Ya, karena dibangun di atas hafalan yang nanti tinggal difahami kemudian diterapkan gitu. Nah, dan di sini sangat bagus ya dicontohkan cara mengi'rab. Contoh ja'al Umarani Abu Bakrin wa Umaru gitu. Telah datang dua Umar, maksudnya Abu Bakar dan Umar. Maka ja'a fi'lun madin, ja'a adalah fi'il madhi, al-umarani fa'ilun marfu'un, dia fa'il yang dirofa bil alifi dengan tanda alif. Niyabatan anil dhammati, sebagai gantian dari dhammah, li'annahu mulhaqun bil musanna, karena al-umarani ini termasuk mulhaqnya isim musanna. Abu Bakrin badalun marfu'un, Abu Bakrin ini dirofa karena dia sebagai badal. Badal yang dirofa, wa alamatu raf'ihil wawu, tanda rofa'nya adalah wawu, niyabatan anid dhammati, sebagai gantian dari dhammah. Li'annahu minal asma'il khamsati, karena Abu Bakrin atau lafadz abunya termasuk dari al asma'ul khamsah. Ya, wa abu mudhafun wa bakrin mudhafun ilaihi. Abu adalah mudhafnya, bakrin mudhaf ilaih. Ya, sebagaimana kita tahu al asmaul khamsah ketika rofa, tanda rofanya adalah al-wawu. Wa Umaru ma'tufatun ala Abu. Sedangkan Umaru diatofan pada lafaz Abu. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu. Dia dirofa dan tanda rofanya adalah dhammah. Kemudian contoh kedua, qamatil mar'atani. Ya, qamatil mar'atani. Ya, dua wanita itu telah berdiri. Qamat, qama fi'lun madin. Ya, qamanya fi'il madhi wa ta'u ta'nisi. Taknya ini ta ta'nis ya, yang sebenarnya dia itu sukun, tapi karena bertemu dengan kata yang setelahnya berawalan al, maka dihidupkan dengan kasrah. Al mar'atani fa'ilun marfu'un bil alifi niyabatan 'anil dhammati li'annahu musannan. Sedangkan al mar'atani adalah fa'il yang dirofa dengan tanda, yaitu tanda rofanya dengan alif sebagai gantian dari dhammah karena dia termasuk isim musanna. Kemudian misal ada kalimat gini. Ya. Gharazatis sayyarataini. Ya, gharazatis sayyarataini. Maka gharaza fi'lun madin wa ta'u ta'nis. Sedangkan kalau kalimatnya gharazatis sayyarataini, as-sayyarataini khata'un. Ya, sayyarataini khata'un. Ya, kalau sudah khata' ya sudah tidak perlu di-i'rab gitu. Ya, karena sesuatu yang salah itu hakikatnya sesuatu yang kosong, yang tidak ada. Ya, kenapa dia khata'? Li'annal musanna yurfa'u bil alifi. Ya, karena isim musanna itu ketika rofa dengan alif.
Sehingga yang benar bagaimana? Fasawabu as-sayyaratani. Ya, sehingga kalimatnya yang betul gharrasatis sayyaratani. Nah, ketika idzan naqul as-sayyaratani fa'ilun marfu'un. Ya, sayyaratani fa'il yang dirofa. Wa alamatu raf'ihil alifu. Tanda rofa'nya adalah alif. Niabatan anil dhammati. Sebagai gantian dari dhammah. Li'annahu musannan. Ya, karena dia isim musanna. Ya, gharrasatis sayyaratani. Gitu. Ya, dua mobil itu telah menancapkan, ya, artinya berjalan dengan cepat. Nah, wallahu alam. Kemudian yang terakhir, ya, contoh yang terakhir ini istanarul qamarani, ya. Istanarul qamarani. Ya, artinya dua bulan itu telah bersinar terang. Ya, padahal bulan kan cuma satu, ya. Di dunia bulan ada berapa? Cuma satu. Tapi kok ada kalimat istana rol komaroni. Ini diniatkan al komaroni adalah mulhaknya si musanna. Ya, sebelum ini sudah diterangkan. Maksudnya adalah dua orang laki-laki yang masing-masingnya itu orang laki-laki yang berwajah cerah ceria, ya, cerah ceria seperti bulan purnama gitu. Nah, ya, sehingga istana fi'lun madin, ya, istana adalah fi'il madhi. Al-qamarani fa'ilun marfu'un, dia fa'il yang dirofa bil alif, tanda rofa'nya dengan alif, niyabatan anid dhammati, sebagai gantian dari dhammah, li'annahu mulhaqun bil musanna, karena dia mulhaknya isim musanna. Li'annal qamarani al maqsudu bihima syamsu wal qamaru. Oh, afan tadi anak salah ucap, ya, afan. Karena yang dimaksud dengan qamaroni asyamsu wal qamar ini adalah mulhak. Kita sedang bicara mulhak, ya. Kita bicara mulhak karena tidak mungkin ada al qamaroni sebagai musanna, ya, sebagai musanna hakiki tidak mungkin, karena syarat musanna hakiki adalah harus ada dua benda yang semisal digabung jadi satu. Kan tidak mungkin, ya, sehingga afan tadi Anda salah ucap di depan tadi, ya. Al-qamaroni maksudnya adalah matahari dan bulan, atau al-qamaroni ketika diniatkan musananya hakiki tapi dengan makna qamar yang maknanya kiasan. Nah, itu kalau yang tadi yang makna kiasan yaitu dua orang laki-laki yang memiliki cahaya, yang memiliki wajah yang cerah ceria seperti bulan purnama, itu maka itu musananya hakiki. Tapi yang dimaksud di sini ketika yang dimaksud matahari dan bulan berarti musananya mulhak. Ya, intinya seperti itu. Ya, dan tidak ada musana hakiki al-qamaroni dalam arti bulan bendanya adalah bulan. Tidak ada. Tapi kalau yang dimaksud dua orang maka dia musana hakiki dengan maksud yaitu dua orang yang memiliki wajah bercahaya seperti bulan purnama. Berarti itu musana hakiki untuk makna qamar secara kiasan. Tapi ketika yang dimaksud al-qamaroni adalah matahari dan bulan, berarti dia musananya mulhaq. Nah, itu yang sudah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya yang seperti ini. Ya, demikian, ya, ikhwani akhwati. Semoga penjelasan ini bisa difahami. Misal ada hal-hal yang belum bisa difahami, silahkan ditanyakan, ya. Nanti kita berusaha memberikan jawaban sesuai dengan kemampuan kita. Atas kesalahan, kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.